Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang penuh kasih setia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan kesehatan kepada saudara-saudara semuanya dan kita semua, keluarga kita dimanapun berada. Tuhan tentunya selalu melindungi dan memberikan kita semangat terus untuk memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan bersyukur kepadanya. Amin. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya meminta kita pada pagi menjelang siang hari ini harus lebih semangat lagi untuk menaikkan pujian kepada Tuhan kita, sebab Dia sangat baik kepada kita. Apapun keadaan kita, Tuhan kita selalu baik dan memberikan kita semangat memuji dan memuliakan, meninggikan namanya. Amin, puji Tuhan. Jadi sudah siap saudara-saudara untuk menyanyi memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, siap? Baik. Mari kita naikkan satu pujian mengawali ibadah kita, saudara-saudara, khususnya yang berada di Rutan Siak. Mari kita memuji Tuhan kita dengan lagu pujian di mana syairnya, teksnya sudah ada di layar. Bapak Ibu Saudara sekalian di sana bisa mengikuti dan kita menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan dengan sukacita. Mari. Oke. Yang bertepuk tangan boleh bertepuk tangan. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita dengarkan musik dulu. Yuk, kita mulai lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, Hosana. Bagaimana saudara-saudara? Setujukah kalau kita nyanyikan sekali lagi pujian ini untuk meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus? Bagaimana? Siap? Kita sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Mari saudara-saudara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ya Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh Hosana, Hosana. Kita dengarkan musik dulu.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa pujian pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Sebelum kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, saya meminta satu orang dari saudara kita yang ada di Rutan Siap untuk memimpin doa pembukaan. Saya persilakan. Ya, saya persilakan untuk memimpin doa pembukaan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih pada malam siang hari ini Bapak, kami akan memulai dimuliakan nama Bapak, berkata Bapak, buka lagi pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih untuk saudara kita yang sudah membawa kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, saudara-saudara, tentunya kita akan langsung saja untuk menyambut firman Tuhan yang akan memberkati hidup saudara-saudara, dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan melalui firman yang akan kita dengarkan sebentar. Tetapi kita akan menyambutnya dengan menyanyikan satu pujian, "Ku yakin saat Kau berfirman." Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak, dan apa yang seterusnya. Mari kita nyanyikan, saudara-saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, amin. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, puji Tuhan. Nah, nyanyikan lagi pujian ini, saudara-saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
karena kau menjaga. Puji Tuhan. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bagimu tiada yang mustahil. Yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagimu ya Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu secara ajaib. Dengan kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Demikian juga bagi setiap orang yang percaya kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah mengaruniakan yang terbaik, di mana Engkau Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa umat manusia, memberikan kami hidup yang kekal, memotivasi kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari menjelang siang hari ini, kami bersyukur karena Engkau memberkati semua saudara-saudara kami, khususnya yang ada di Rutan Siap. Terima kasih penyertaan Tuhan kepada saudara-saudara kami dan juga kepada semua keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih Engkau selalu mencukupkan apa yang mereka perlukan, terutama hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, untuk membekali batin, membekali jiwa, dan juga roh yang dikuatkan oleh firman Tuhan bagi semua saudara-saudara kami di Rutan Siap. Engkau memberkati dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi semua yang percaya, rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, terutama semua saudara-saudara kami yang mendengarkan, khususnya yang ada di Rutan Siap pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat bacaan kita firman Tuhan dari Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan keadilan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita di dunia ini tidak akan mendapatkan keadilan sebagaimana keadilan Allah yang sempurna. Tetapi kita percaya bahwa kalau Allah kita sudah campur tangan, maka tidak ada yang mustahil. Yang terbaik akan terjadi pada kehidupan kita yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu saya akan membaca Roma pasal 3 dari ayatnya yang ke-9. Ya, Roma pasal 3 dari ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca
saya akan baca sampai ayatnya yang ke-18. Ya. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, di awal penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini, sesuai dengan teks yang sudah kita dengarkan bersama dan yang saudara-saudaraku bisa lihat juga di layar yang sudah dipancarkan, dari apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan menyatakan bahwa semua orang tanpa kecuali, di ayat 10 dikatakan tadi. Apa dikatakan, saudara-saudara? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka semua orang di dunia ini dipengaruhi oleh kuasa dosa. Maka tadi digambarkan di situ tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi, dan tidak ada yang berbuat baik. Semuanya bersalah, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini tentunya merupakan kabar buruk, kabar yang memprihatinkan bagi semua umat manusia di dunia ini. Tanpa pertolongan Tuhan, semuanya keadaan ini akan mendatangkan hukuman bagi semua orang, karena dosa itu harus dihukum. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan menyatakan bahwa tidak ada manusia satupun yang benar 100%, tidak ada yang sempurna, semua bersalah. Ya, saudara-saudara, ketika terjadi COVID-19 dan sampai saat ini belum berakhir, kita doakan biar segera berakhir, saudara-saudara. Ketika itu terjadi, melanda seluruh dunia, umat manusia di dunia ini, semuanya ketakutan. Tidak ada yang mencoba berani-berani mengatakan, saya tidak takut corona, saya siap mati. Tidak ada orang yang berani berkata seperti itu, saudara-saudara. Tidak ada orang yang mengatakan, saya punya ilmu yang sangat tinggi, saya bisa mengatasi dengan cara saya. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada orang yang bisa sombong menghadapi ketika COVID-19 melanda dunia ini. Semua orang merendahkan dirinya. Ya, semua orang tertunduk. Semua orang, saudara-saudara, merasa tidak mampu. Dan semua orang ingin mencari Tuhan. Betul? Saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa menegakkan kepala untuk berkata bahwa saya sanggup menghadapi musibah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kenyataan dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa dunia ini yang kita tempati ini dikatakan adalah dunia yang sudah tercemar
Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, tidak akan ada yang bisa bebas daripada penderitaan itu sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa dibebaskan dari rasa bersalah, dari rasa berdosa itu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi itulah keadilan Allah. Keadilan Allah selalu disertai dengan kasih-Nya. Amin. Keadilan Allah selalu disertai dengan kasih-Nya. Sehingga kalau dikatakan tadi, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, semua tidak berakal budi, semua tidak ada yang mencari Allah. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak membiarkan umat manusia itu begitu saja tanpa penyertaan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mau semua ciptaannya itu bisa kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana cara Tuhan? Nah, ini yang sangat penting ya. Bagaimana cara Tuhan untuk mengembalikan atau untuk menghubungkan kita kepadanya, supaya kita dilepaskan daripada jerat hukum, supaya kita dilepaskan dari penderitaan, supaya kita dilepaskan dari kebinasaan. Begini cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan membaca di Roma pasal 3 ini, di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Saudara-saudara bisa melihat di layar yang sudah dipancarkan firman Tuhan dari ayat 21, masih Roma pasal 3. Jadi ini kita berbicara tentang solusi. Amin. Jalan keluar dari Allah. Bukan jalan keluar dari manusia yang paling kita harapkan, tetapi bagaimana Allah bertindak. Itu yang paling penting. Dari ayat 21 dikatakan, ya, judul perikopnya di situ dikatakan manusia dibenarkan karena iman. Amin. Puji Tuhan. Ayat 21. Tetapi sekarang, ya, sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan di Rutan Siap, ini firman Tuhan sekarang yang harus saudara syukuri dan tangkap dan masukkan di dalam hati dan pikiran saudara. Apa sekarang? Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah sedang dinyatakan kepada saudara-saudara saat ini. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu, ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Amin. Sebab tidak ada perbedaan. Ini adalah kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang, bagi semua saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, khususnya yang ada di Rutan Siap, Tuhan menyatakan kebenarannya dalam iman saudara kepada Yesus Kristus. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tadi sudah dijelaskan di bagian pertama. Ayat 24. Ini yang sangat penting, yang paling penting. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi keadilan Allah itu saudara-saudara sangat luar biasa. Keadilan Allah itu disertai dengan cinta kasih-Nya kepada kita semua, kepada saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa oleh penebusan darah Kristus, saudara-saudara dan saya sudah dibenarkan di hadapan Allah dengan cuma-cuma. Amin. Ini yang luar biasa. Saudara tanamkan di hati saudara bahwa karena Kristus telah mati menggantikan saudara dihukum di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka segala kesalahan saudara, kesalahan saya, kesalahan semua orang, tentunya yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan dan dengan cuma-cuma dikaruniakan kebenaran Kristus bagi orang yang percaya. Maka di hadapan Allah, karena iman saudara kepada Kristus, saudara sesungguhnya adalah orang yang dianggap telah benar
di hadapan Allah, di hadapan manusia. Mungkin kita bersalah karena kita melakukan kesalahan, tetapi di hadapan Allah tidak akan berubah bahwa kita semua karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Saudara, ini kebenaran yang paling terkuat yang mengikat hati saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini akan penuh dengan tantangan dimanapun kita berada. Apakah kita di rutan, apakah kita di suatu tempat yang terkurung, apakah kita di tempat yang bebas, tidak ada orang yang lepas dari permasalahan. Hidup itu akan menghadapi berbagai permasalahan dengan segala kesulitan dan segala macam persoalan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, keadaan-keadaan di sekeliling kita, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tidak akan bisa menggagalkan kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bahwa kita di hadapan, di mata Allah, kita ini adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu kita harus bersyukur untuk hal itu. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-25 dikatakan, kita lanjut lagi. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi saudara-saudara dan saya, Kristuslah yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya, dan kita merasakan damai sejahtera itu karena kita percaya kepadanya. Kita harus selalu percaya kepada Yesus Kristus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya yang ditentukan Allah bagi kita untuk memperoleh pendamaian itu. Karena apa dikatakan saudara-saudara? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk apa? Untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Amin. Keadilan Allah pada masa saat ini bagi saudara-saudara dan saya. Bagi saudara-saudara yang ada di rutan siap, dengarkan keadilan Allah bagi saudara. Ya, manusia di dunia ini bisa saja bertindak tidak adil, tetapi Allah selalu bertindak adil bagi saudara. Dan inilah keadilannya dikatakan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya, keadilan Allah pada masa ini, supaya apa? Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, membenarkan saudara dan saya di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kita bisa berdiri teguh. Di dalam dunia ini kita bisa gemetar. Ya, saudara-saudara. Karena mungkin kita ketakutan melihat manusia. Tetapi saudara-saudara dan saya harus percaya bahwa di dalam Kristuslah kita bisa berdiri menghadapi segala persoalan kita. Semua hutang dosa kita telah dibayarkan lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita dikatakan, kamu karena percaya kepada Yesus, tanamkan di dalam hati dan pikiranmu, engkau adalah orang yang telah dibenarkan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena perjuanganmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena apa yang kau perjuangkan, tetapi Kristus mati menggantikan engkau, memikul segala kelemahan, segala dosa-dosamu, segala persoalanmu, segala kesedihanmu, segala ketakutanmu, dan apapun semua hal yang negatif di dalam dirimu, semuanya itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Saudara-saudara, sukacita ini harus saudara tanamkan di dalam hati saudara, karena firman Tuhanlah yang mengatakannya, bukan manusia yang mengatakannya kepada saudara-saudara. Bukan seseorang yang penuh kuasa yang mengatakan kepada saudara, tetapi Yesus sendiri, Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga dan saat ini memberkati hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa peganglah keadilan Allah ini di dalam hatimu saudara-saudara. Maka saudara akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan dari surga
untuk bisa selalu memilih yang benar di hadapannya. Maka roh dan jiwa saudara akan diteguhkan oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh Roh Kudus untuk selalu bisa memilih yang benar, memilih yang baik, memilih hidup yang kudus, memilih hidup yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pertolongan firman Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita ini semuanya adalah orang yang lemah karena asal kita yang dulu hidup yang lama. Tapi sekarang saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam hidup yang baru. Saudara adalah orang yang sudah dibangkitkan dengan semangat hidup daripada Kristus yang sudah duduk di surga saat ini, memberkati hidup saudara dan membawa hidup kita kepada masa depan yang terindah di dalam kasih-Nya. Amin. Saudara dan saya bisa saja menghadapi problema-problema dalam kehidupan ini, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya harus bersandar kepada Tuhan satu-satunya. Amin saudara. Satu-satunya yang akan mensuplai kekuatan dan memberikan kepada saudara keyakinan untuk tetap melangkah dengan pikiran yang positif. Saudara-saudara, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan itu punya rencana bagi semua umat manusia, terutama bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan memiliki rencana yang terbaik. Dia akan memakai hidup kita untuk melayani Dia, memuliakan Dia. Hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan, tetapi hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan Allah. Kepada saudara-saudara janji firman Tuhan, dan kepada keluarga saudara juga, dan kepada semua orang yang percaya di mana saja, Tuhan berjanji bahwa Dia, Allah, telah mempersiapkan segala yang terindah, yang terbaik, yang tidak mampu kita pikirkan keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Tetapi kita bisa melihat semuanya itu dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita pikirkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang ada saat ini di Rutan Siak, maka camkanlah, tanamkanlah di dalam hati dan pikiran saudara di pagi menjelang siang hari ini, bahwa Allah itu adalah yang memberikan keadilan yang sempurna bagi saudara-saudara. Amin. Dia adil, Dia benar, sehingga membenarkan pertama-tama saudara-saudara dan saya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Maka hidup saudara pun ke depannya, hidup saudara dan saya pun akan dipimpin oleh Tuhan menjadi orang-orang yang benar. Amin. Orang-orang yang menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi siapa saja orang di mana Tuhan menghubungkan kita kepada mereka, maka kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu sungguhlah luar biasa. Dia sangat baik, dan kita akan diberikan suatu bimbingan hikmat dari Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sanggup berubah, disanggupkan berubah menjadi lebih baik. Amin saudara. Bukan karena kekuatan saudara dan saya, tetapi semata-mata karena kekuatan kasih Allah, kasih karunia-Nya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Tetap bersemangat, tetap percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan kita, percaya kepada firman-Nya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, bahwa tidak ada yang berarti yang bisa kita capai dalam hidup ini kecuali karena kasih karunia Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Selanjutnya, mari saudara-saudara, kita akan memberikan pemberian persembahan kita. Saudara-saudara yang ada di Rutan Siak, silahkan. Bagi yang sudah ditunjuk bertugas, silakan menjalankan tempat pemberian atau persembahan. Dan kita
sekaligus menyanyikan pujian di badai topan dunia. Kita harus memberikan pemberian kita dengan sukacita di topan badai, di badai topan dunia. Yesuslah perlindunganku. Mari saudara-saudara. Yuk. Di badai topan dunia, Yesuslah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, tempat perlindunganku yang aman dan tempat kelepasanku. Dan biar badai menyerang, Yesuslah perlindunganku. Dalamnya jiwaku tentram, Yesuslah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, tempat perlindunganku yang aman dan tempat kelepasanku. Biar badai menyerang, Yesuslah perlindunganku. Dalamnya jiwaku tentram, Yesuslah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, tempat perlindunganku yang aman dan tempat kelepasanku. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Dan setelah doa ini juga nanti akan menjadi doa penutup. Dan setelah itu akan kita nyanyikan Bapa terima kasih. Pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan hati dan pikiran saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar penghiburan, tetapi ini adalah merupakan kebenaran yang dinyatakan kepada kami semuanya. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di Rutan Siak, yang memberikan hati dan pikiran mereka yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan juga yang telah mengangkat puji-pujian meninggikan nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa pertama-tama untuk saudara-saudara kami yang saat ini hadir untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang khususnya ada di Rutan Siak, Tuhan berkatilah mereka. Dengan kebenaran firman-Mu, Engkau teguhkan hati mereka. Dengan keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau karuniakan kepada mereka semua. Biarlah itu menjadi kebenaran yang memotivasi hati dan pikiran mereka untuk tetap bersemangat memuliakan Engkau Tuhan. Tetap boleh hidup di dalam kasih-Mu. Dan mereka boleh yakin ya Tuhan, hidup mereka bukanlah sia-sia. Hidup kami bukanlah sia-sia. Kami tidak perlu dikuasai oleh rasa takut dalam hidup ini. Karena ada Kristus yang sudah bangkit, yang telah mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk bangkit juga di dalam semangat dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang ada di Rutan Siak, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kuatkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Yakinkan mereka ya Bapa dengan segala kekuatan daripada firman-Mu. Bahwa pemeliharaan-Mu ya Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan Yesus, harapan yang Tuhan telah bukakan kepada mereka semua
bahwa tiba waktunya segala yang terindah Tuhan nyatakan kepada mereka semuanya. Dalam rencana-rencana yang terbaik daripada Tuhan, Engkau memakai hidup saudara-saudara kami di sana untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Mereka bukan hidup yang lama lagi, tapi mereka sudah hidup dalam hidup yang baru, hidup yang positif, hidup yang bermanfaat, baik bagi keluarga mereka, bagi lingkungan, bagi saudara-saudara mereka semua, bagi siapa saja, bagi bangsa dan negara. Kami tahu ya Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, segala pergumulan mereka, apapun ya Tuhan yang terjadi, kami percaya Engkau adalah Allah Tuhan yang adil, yang benar-benar nyata menyatakan dengan sempurna kebaikan-Mu pada saudara-saudara kami di sana. Jangan biarkan pikiran dan hati mereka Tuhan Yesus dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, tapi biar mereka diteguhkan oleh kuasa firman-Mu, oleh Roh Kudus, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hidup mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan memberkati mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, bahkan keluarga mereka, orang tua, istri, anak-anak, semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memelihara dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas harapan yang begitu teguh, yang kuat, yang Kau bukakan, Kau nyatakan di dalam firman-Mu bagi saudara-saudara kami khususnya yang ada di Rutan Siak sana. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan ya Tuhan untuk memberikan pemberian, memberikan persembahan ya Tuhan Yesus, dengan segala kekurangan yang ada pada mereka, tetapi mereka tetap ya Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kau berkati berlipat kali ganda ya Tuhan, segala usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati dengan segenap kasih-Mu ya Bapa, melimpahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tidak lupa kami berdoa juga untuk semua pembina, pengasuh yang ada di Rutan Siak. Tuhan berkati segala jeripaya, upaya mereka, keluarga mereka, semua pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tidak lupa di masa-masa di mana semakin membaik situasi, di mana saat ini pemerintah kami Tuhan berupaya untuk mengatasi dan menyempurnakan pemulihan daripada dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Biarlah disempurnakan dan benar-benar dipulihkan bangsa kami, dan khususnya untuk proses vaksinasi yang sedang digalakan oleh pemerintah, biar itu Tuhan terlaksana dengan baik bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami semuanya merasakan kebaikan Tuhan dan kesehatan yang baik, dan bangsa kami kembali bangkit untuk menjalankan pembangunan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku. Ya, shalom. Shalom. Salam kudus buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati sampai kita berjumpa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat siang saudara-saudara. Shalom, shalom. Amin. Shalom.